Pernah nggak sih kamu merasa hidup jalan di tempat? Kayak udah coba ini itu, tapi hasilnya gitu-gitu aja. Bisa jadi bukan karena kamu nggak cukup usaha, tapi karena kamu belum punya komitmen yang jelas. Nah, di video ini, kita bakal bahas 3 komitmen yang bisa benar-benar mengubah hidupmu. Bukan sekadar motivasi kosong, tapi langkah nyata yang kalau diterapkan, bisa bikin kamu lebih fokus, lebih jujur sama diri sendiri, dan yang paling penting, lebih berani bertindak. Siap buat perubahan? Yuk, kita mulai. Pernah nggak sih kamu merasa kayak lagi lari di treadmill? Capek, berkeringat tapi nggak kemana-mana. Itu yang terjadi kalau kamu mencoba mengejar terlalu banyak hal sekaligus tanpa kejelasan tujuan. Kalau mau benar-benar maju, langkah pertama adalah jadi jelas dengan apa yang kamu mau. Banyak orang terjebak dalam perangkap mau segalanya sekaligus. Mau kaya, mau sehat, mau bisnis sukses, mau traveling, mau belajar alat musik, mau jago bahasa asing, semuanya dalam waktu bersamaan. Hasilnya, malah nggak ada yang benar-benar tercapai. Kunci sukses itu bukan ngejar banyak hal sekaligus, tapi fokus pada satu tujuan utama dalam 12 bulan ke depan. Bayangkan kamu punya senter di ruangan gelap. Kalau cahayanya nyebar kemana-mana, sinarnya lemah dan nggak membantu. Tapi kalau kamu fokuskan ke satu titik, sinarnya jadi terang dan jelas. Begitu juga dengan tujuan hidupmu. Jadi tanyakan ke diri sendiri, apa satu hal yang benar-benar ingin aku capai dalam 12 bulan ke depan? Misalnya, kalau penghasilan 100 juta dalam setahun adalah targetmu, ya udah, fokus ke situ. Jangan tergoda, tiba-tiba mau buka usaha baru, mau coba trading, mau belajar desain grafis, mau jadi YouTuber, dan sebagainya. Semua bisa, tapi nggak sekaligus. Setelah tahu tujuanmu, jangan biarkan itu cuma ngambang-ngambang di kepala. Tulis, dan bukan sekadar di catatan HP atau di kepala yang sering lupa, tapi di kartu indeks. Kenapa? Karena menulis itu memperkuat komitmen. Coba bandingkan ini. Aku pengen sukses. Ini terlalu umum. Apa itu sukses? Aku ingin punya penghasilan 100 juta dalam setahun. Ini jauh lebih jelas. Aku akan mendapatkan penghasilan 100 juta dalam 12 bulan dengan cara XYZ. Nah, ini baru spesifik. Tuliskan tujuanmu di kartu indeks, lalu taruh di tempat yang sering kamu lihat, di meja kerja, di kaca kamar mandi, atau di dompet. Baca 2 kali sehari, pagi saat bangun tidur, dan malam sebelum tidur. Tujuannya biar alam bawah sadar kamu benar-benar menyerapnya. Ibarat nyetir pakai GPS, kalau kamu tahu tujuan akhir dengan jelas, kamu nggak bakal nyasar atau buang-buang bensin ke jalan yang salah. Sekarang setelah tujuan tertulis dan jelas, saatnya memfokuskan energi ke arah itu. Pikiran kita itu seperti kaca pembesar yang bisa memperkuat sinar matahari. Kalau diarahkan dengan benar, bisa bikin api. Tapi kalau goyang terus, ya nggak bakal ada yang terbakar. Visualisasi itu bukan cuma duduk diam sambil membayangkan sukses. Ini tentang benar-benar merasakan dan membayangkan bagaimana rasanya mencapai tujuan itu. Misalnya, kamu ingin penghasilan 100 juta dalam setahun. Bayangkan, gimana rasanya saat transferan gede masuk ke rekeningmu? Apa yang akan kamu lakukan dengan uang itu? Gimana ekspresi wajahmu saat berhasil mencapainya? Semakin sering kamu memvisualisasikan, semakin otakmu percaya bahwa itu mungkin. Dan semakin otakmu percaya, semakin besar kemungkinan kamu bakal mengambil langkah-langkah nyata ke arah itu. Jadi intinya, pilih satu tujuan, tulis dengan jelas, baca tiap hari, dan bayangkan dengan sepenuh hati. Jangan biarkan fokusmu tercecer ke banyak hal sekaligus. Karena kalau kamu berusaha menangkap terlalu banyak kelinci, akhirnya nggak ada satupun yang tertangkap. Nah, sekarang giliran kamu. Apa tujuan utamamu dalam 12 bulan ke depan? Oke, sekarang kamu sudah tahu apa tujuanmu. Tapi sebelum melesat kayak roket, ada satu hal penting yang harus kamu lakukan, yaitu jujur sama diri sendiri. Kenapa? Karena banyak orang gagal bukan karena kurang pintar, kurang modal, atau kurang beruntung, tapi karena mereka nggak jujur soal di mana mereka berada sekarang. Jujur itu kadang pahit, tapi percaya deh,
Lebih baik sakit sekarang daripada nanti hidupmu mandek karena terus berpegang pada cerita yang salah. Coba bayangkan seorang CEO yang baru mengambil alih sebuah perusahaan. Hal pertama yang dia lakukan bukan mendengarkan gosip di kantor atau sekadar mengira-ngira keadaan. Dia minta laporan keuangan, data penjualan, dan angka-angka nyata. Kamu juga harus begitu terhadap hidupmu. Lihat data, bukan asumsi. Misalnya, kamu punya target penghasilan 100 juta dalam setahun. Jangan cuma bilang, kayaknya sih bisa. Cek dulu, berapa penghasilanmu sekarang? Kalau sekarang masih 4 juta per bulan, berarti butuh lonjakan besar. Kalau sudah di angka 70 juta per tahun, mungkin tinggal sedikit lagi. Tapi kalau kamu nggak mau lihat datanya dan malah sibuk berasumsi, kamu cuma bakal jalan di tempat. Jadi, mulai sekarang, evaluasi keadaan dengan jujur. Tanyakan ke diri sendiri, berapa jauh aku dari tujuan? Apa yang sudah kulakukan sejauh ini? Apa yang masih kurang? Kadang, yang bikin kamu nggak maju bukan kurang usaha, tapi ada sesuatu yang secara nggak sadar menahanmu. Misalnya, kamu punya target 100 juta setahun, tapi sudah 3 bulan berlalu dan nggak ada perkembangan. Maka tanyakan ini, apakah kamu belum mulai karena takut gagal? Apakah kamu terlalu sibuk dengan hal lain yang nggak benar-benar penting? Apakah kamu merasa belum cukup siap, padahal sebenarnya bisa mulai sekarang? Sekarang, coba buat daftar. Tulis hal-hal yang harus kamu lakukan untuk mencapai tujuanmu dan alasan kenapa itu belum dilakukan. Misalnya, harus mulai promosi bisnis lebih sering, alasan belum dilakukan karena takut ditolak. Atau harus belajar skill baru, alasan belum dilakukan karena merasa nggak punya waktu. Nah, setelah daftar ini jadi, cek lagi. Apakah hambatan ini nyata atau cuma cerita yang kamu buat sendiri? Jujur aja, banyak orang yang nggak mulai sesuatu bukan karena nggak bisa, tapi karena mereka membuat alasan untuk menunda. Jadi tantang dirimu sendiri. Kalau alasannya nggak masuk akal, buang jauh-jauh. Kejujuran itu kayak kaca yang bersih. Begitu kamu bisa melihat dirimu dengan jelas, kamu tahu apa yang harus diperbaiki. Tapi sayangnya, banyak orang malah lari dari kenyataan. Contohnya, ada yang merasa jago nyanyi, padahal false. Ada yang merasa sudah kerja keras, padahal lebih banyak rebahannya. Ada yang merasa miskin kesempatan, padahal nggak pernah benar-benar mencari peluang. Intinya, jangan melebih-lebihkan kekuranganmu, tapi juga jangan meremehkan kemampuanmu. Saat kamu benar-benar jujur dengan dirimu sendiri, kamu bisa mulai melakukan perubahan yang beneran bikin perbedaan. Nggak perlu malu kalau masih jauh dari tujuan. Yang penting, kamu sadar dan siap melangkah. Jadi sekarang coba tanyakan ke diri sendiri. Apa cerita yang selama ini aku buat untuk menunda? Dan apa yang sebenarnya harus aku lakukan? Karena perubahan dimulai bukan dari alasan, tapi dari keberanian untuk jujur. Oke, sekarang kamu sudah tahu apa tujuanmu, dan kamu sudah jujur sama diri sendiri soal titik awalmu. Keren. Tapi kalau cuma sampai di situ, ya percuma. Impian tanpa tindakan itu kayak resep kue yang cuma dibaca tanpa pernah nyoba masak. Kamu bisa tahu semua teori, tapi kalau nggak mulai, ya nggak bakal ada hasilnya. Jadi, sekarang waktunya bergerak. Banyak orang terjebak dalam fase menunggu waktu yang tepat. Mereka bilang, nunggu motivasi dulu. Nanti deh kalau sudah siap. Mungkin besok lebih baik. Padahal, berita buruknya, waktu yang tepat itu nggak akan pernah datang. Kalau kamu nunggu mood bagus buat mulai, ya selamanya nggak bakal mulai. Kalau kamu nunggu kondisi sempurna, ya selamanya bakal menunda. Solusinya, mulai aja dulu. Langkah kecil jauh lebih baik daripada diam di tempat. Misalnya, kalau tujuanmu mau punya bisnis sukses, hari ini bisa mulai riset pasar, besok bisa mulai cari supplier, lusa bisa mulai bikin strategi marketing. Intinya, jangan cuma mimpi, tapi lakukan sesuatu. Satu langkah kecil hari ini lebih baik daripada 1000 rencana yang nggak pernah dieksekusi. Zona nyaman itu enak, tapi kalau kamu terus-terusan di sana, ya hidupmu juga nggak bakal berubah. Misalnya, kamu mau bisnis sukses, tapi masih takut promosi dan malu jualan, ya gimana mau berkembang? Kamu mau karir naik, tapi nggak mau belajar skill baru?
Ya tetap di situ-situ aja. Kamu mau hidup lebih sehat, tapi nggak mau ninggalin kebiasaan buruk? Ya jangan berharap hasil berbeda. Kadang, keluar dari zona nyaman itu nyeremin. Tapi kalau kamu tetap di tempat yang sama, kamu juga nggak akan kemana-mana. Jadi kalau memang lingkunganmu sekarang menghambat pertumbuhanmu, pertimbangkan untuk melakukan perubahan besar. Kalau teman-temanmu bikin kamu ragu dan nggak mendukung impianmu, coba cari lingkungan baru. Kalau kerjaanmu sekarang nggak sesuai tujuan, mulai cari peluang lain. Kalau kebiasaanmu sekarang nggak mendukung pertumbuhanmu, mulai ubah pola hidupmu. Keluar dari zona nyaman memang nggak gampang, tapi pertumbuhan selalu terjadi di luar batas yang biasa kamu jalani. Banyak orang bilang mereka punya tujuan besar, tapi tindakan mereka nggak nyambung sama impiannya. Misalnya, pengen sehat, tapi masih makan junk food tiap hari. Pengen kaya, tapi masih boros dan nggak mau belajar investasi. Pengen jadi ahli di bidang tertentu, tapi lebih sering rebahan daripada belajar. Kamu nggak bisa berharap hasil besar kalau tindakannya kecil dan nggak konsisten. Jadi setiap hari, tanyakan ke diri sendiri. Apakah yang aku lakukan hari ini mendekatkan aku ke tujuan? Kalau enggak, ya berarti harus ada yang diubah. Mulai disiplin, evaluasi progresmu, dan pastikan setiap langkah yang kamu ambil mengarah ke tujuan. Impianmu bisa jadi sebesar apapun, tapi kalau kamu nggak mulai bertindak, ya tetap cuma angan-angan. Jadi, mulai sekarang, lakukan sesuatu, sekecil apapun. Berani keluar dari zona nyaman, pastikan setiap langkahmu sesuai dengan tujuan. Hidup itu nggak berubah karena niat aja, hidup berubah karena tindakan nyata. Jadi jangan tunggu besok, mulai sekarang. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan tinggalkan jejak di kolom komentar. Kami sangat menghargai setiap dukungan dari kalian. Semoga hari-hari kalian menyenangkan dan sampai jumpa di video selanjutnya.